الدارين آمين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا. Jangan Kumba, sini. Jangan. Sini. Bapak-bapak sekalian yang saya hormati, alhamdulillah bisa bergabung lagi pada pagi hari ini untuk melanjutkan kajian kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, memberikan rahmat kepada kita, menutup segala aib kita, dan memberikan keluasan pikir dan hati untuk menerima pelajaran kita pada hari ini. Kemarin kita membaca tentang terakhir itu wala tatasanna tasannu'al mar'ati fit tazayyun. Dan jangan berperilaku seperti perempuan dalam hal berhias, ya. Jangan seperti itu. Dan juga sebetulnya tidak hanya berhias, berperilaku juga jangan seperti perempuan, ya. Nah, ini katanya kalau menurut orang-orang feminis itu ya Pak Sugi, Pak Bapak-bapak yang akademisi ini, itu bahwa gender itu kan constructed katanya ya. Gender itu diciptain gitu, enggak, perempuan itu ya kenapa lemah gemulai itu ya karena dia social construction gitu. Coba kalau misalnya perempuan itu dari kecil katanya dikasih mainan seperti laki-laki, itu kemudian diajak untuk ke hutan atau kemana kerja keras gitu, yang pekerjaan yang laki-laki sekarang ya dia akan seperti laki-laki itu. Jadi karena gender itu bukan seks ya, bukan biologis gitu. Kalau biologis itu kan ya nggak bisa diapa-apain, itu given. Tapi bahwa kalau misalnya atribut kayak sifat-sifat keperempuanan, sifat-sifat kelelakian itu adalah gender yang secara sosial dibangun gitu. Nah, karena itu dalam tradisi kita perempuan biasanya anak perempuan itu dikasih mainan dapur-dapuran, boneka-bonekaan gitu kan. Kalau laki-laki dikasih layangan, dikasih mobil-mobilan gitu ya, kemudian pistol-pistolan gitu. Jadi itu yang akhirnya membuat secara terus-menerus secara sosial ini gender itu dibangun, dilestarikan seperti itu. Maka ada akhirnya kan aib sosial segala macam gitu ya, ketika misalnya perempuan dikasih atau melakukan peran-peran seperti laki-laki gitu. Itu teorinya orang-orang feminis gitu. Jadi makanya kata mereka ya itu sebenarnya bisa diubah bahwa dan itu bisa menimbulkan ketidakadilan gender gitu ya, ketidakadilan gender. Makanya ada ingin ya, kenapa laki-laki nggak bantuin masak dia atau nggak dibalik gitu ya. Kalau misalnya perempuan yang bisa kerja, laki-lakinya letoy nggak bisa, ya udah para laki-laki jadi ibu rumah tangga gitu. Ya, jadi ya ini cuman di kita kan secara sosial ya memang sudah terkonstruksi seperti itu. Maka ya termasuklah kayak Imam Ghazali misalnya gini kan, mendeskripsikan perempuan itu ya seperti feminis, seperti punya sifat-sifat yang secara sosial terkonstruksi itu. Konstruksi. Jadi di dalam nas pun tidak disebutkan bahwa perempuan itu tugasnya harus masak saja misalnya, itu malah
malah juga nggak secara eksplisit tidak itu kan. Ini kan hanya meneruskan kultur ya yang sudah tercipta itu. Cuman sebetulnya mengikuti fitrah biologisnya, itu. Jadi menurut saya sih tidak terlalu bertentangan jika dalam masyarakat misalnya ya ada pembagian kerja seperti itu, domestikasi ya, bagian kerja, pembagian peran laki-laki perempuan itu nggak juga keliru seperti yang kita alami saat ini. Ya, dan itu intensitasnya berbeda-beda antara satu budaya dengan budaya yang lain. Di Indonesia mungkin lebih rileks hubungan laki-laki perempuan gitu. Tapi kalau di Arab itu kan itu karena secara kultur turun-temurunnya seperti itu. Nggak bisa dikatakan bahwa di Arab itu lebih Islami misalnya, nggak bisa karena itu kultur. Kalau di kita itu perempuan kan boleh nyetir, boleh keluar, boleh boleh sekolah, boleh memimpin malah itu. Dan di kita mungkin ya saya nggak tahu, nggak pernah ada pembedaan gaji ya antara laki-laki perempuan gitu kan di Indonesia itu. Pegawai negeri nggak ada kan Pak Sugi ya. Misalnya perempuan itu lebih lebih lambat naik pangkatnya gitu kan enggak. Gitu. Gajinya juga setara dengan laki-laki. Nah di barat itu masih loh. Di barat itu masih gitu. Laki-laki perempuan beda gaji itu. Karena itu di sebahagian perusahaan, sebagian negara itu masih. Jadi memang di Indonesia itu kita menikmati cara berislam ya, cara berislam yang luar biasa saya pikir. Jadi cara berislam itu yang disebut dengan tadayun dalam bahasa Arab itu, beragama, cara kita beragama. Dan itu bergantung pada penafsiran kita terhadap Al-Quran dan Sunnah itu. Kalau penafsiran kita ketat ya seperti di Saudi penafsirannya begitu ya akhirnya. Tapi sekarang udah mulai longgar itu. Udah mulai longgar, perempuan boleh nyetir. Saya lihat kemarin di lowongan kerja gitu ya di Saudi itu Pak Wahyu, Pak Sugi itu. Ada lowongan female driver. Jadi ada driver perempuan dicari gitu katanya kan. Nah, ini kan satu hal yang saya pikir zaman-zaman 10 tahun lalu, 5 tahun lalu masih belum bisa, itu belum ada itu. Female driver itu. Jadi ya tapi di Indonesia bagusnya tidak juga bablas seperti di tempat lain gitu ya. Itu masih adalah memegang kultur dan tradisi itu. Ya concern akademisi barat itu kadang-kadang perempuan itu tidak boleh dikekang karena mereka juga punya pilihan katanya, punya otonomi gitu. Punya otonomi. Jadi ya dia pakai jilbab bisa, nggak masalah, dihargai kalau itu pilihan dia. Kalau itu pilihan dia. Ini kan masalah free will dan pendekatan liberal ya. Pendekatan liberal. Yang itu juga belum tentu sesuai dengan ajaran-ajaran kita, ajaran agama kita gitu. Ya harus pandai-pandai memilih bagaimana membaca teori-teori yang bersumber dari berbagai macam sumber dari agama kita gitu kan. Karena kalau namanya penafsiran itu bisa salah. Kalau Al-Quran itu nggak mungkin salah, tapi yang menafsirkan itu bisa salah. Nah, cuman kadang-kadang yang menafsirkan ini menganggap dirinya sebagai representasi dari Al-Quran. Nah, itu yang keliru itu. Dan itu bahaya. Jadi ketika misalnya seorang menafsirkan Al-Quran, lalu dia menganggap tafsirannya itu setara dengan kebenaran Al-Quran, nah itu keliru. Itu bahaya itu. Itu bisa playing God jadinya. Jadi memerankan diri sebagai Tuhan. Oke.
Jadi tidak boleh berperilaku seperti atau berhias seperti perempuannya. Perempuan melenggang-lenggok gitu kan. Kan kalau kita ya secara sosial memang ngerasa jijik ya lihat kalau saya gitu ya. Lihat yang orang kemayu dan apalagi dibikin-bikin tuh rasa gimana gitu kan. Ya tapi ya itulah tergantung personal masing-masing kan melihatnya gimana. Wala tatabadzal tabadzulal abdi, dan jangan berperilaku juga seperti perilaku seorang hamba, merendahkan diri ya di hadapan orang lain. Wa tawaqqa kasratal kuhli wal israfa fid duhni, dan banyak bercelak mata terlalu banyak gitu ya. Jangan sampai berlebihan. Celak mata sunnah, tapi berlebihan itu jangan. Saya dulu pernah dikasih waktu kecil itu, nenek saya tuh suka ngasih celak mata itu, tapi saya nggak bisa pakai sendiri. Nggak bisa pakai sendiri. Nggak tahu ada kawan-kawan yang di sini yang pernah menggunakan itu. Yang bercelak. Nabi suka bercelak katanya, tapi tidak berlebihan seperti yang katakan Ghazali ini. Ada yang pernah menggunakan celak mata itu. Sakit loh itu. Karena kayak diselipin gitu. Saya waktu kecil itu sering itu. Oh. Nenek saya yang suka ngasih celak gitu. Saya baru tahu kalau itu sunnah. Ternyata sunnah ya. Itu bubuk, dia serbuk kan itu ya. Serbuk. Orang-orang Asia Tengah tuh masih. Di kita juga masih, di Arab masih kan, di kita beberapa kultur tuh masih. Orang Betawi itu. Wal israfa fid duhni, yang berminyak rambut gitu berlebihan sampai mulai. Dulu saya waktu rambut masih ada itu, waktu kecil ya masih ada rambut tuh Pak Sudi. Itu suka dikasih minyak makan itu karena nggak punya minyak rambut yang proper gitu kan, yang bagus, yang minyak makan, minyak apa namanya, minyak untuk goreng, minyak goreng ya, minyak goreng itu. Minyak goreng. Kalau yang kebanyakan tuh sampai meleleh gitu kan. Itu. Wala tulih hafil hajat, dan jangan membebankan orang untuk memenuhi hajat-hajat kita gitu ya. Jadi jangan suka bergantung pada orang lain maksudnya. Misalnya dia terlalu manja gitu ya. Walaupun kawan, ya, tapi kalau kita bisa sendiri ya, tidak perlu harus merepotkan orang lain gitu. Jadi makanya kata Nabi itu wala takunu kallan 'alan nas. Jangan menjadi beban bagi orang lain. Ya. Karena kalau kadang-kadang keenakan ya orang menjadi beban bagi orang lain itu. Dan sering juga kita bangga dia bahwa orang lain ngasih saya ini ya. Nah, dia ngasih apa gitu loh. Pertanyaannya kan itu. Ya. Biasanya ini pada tuan guru, pada ustadz gitu kan. Yang kebiasaan dikasih orang, di hajatnya dipenuhi oleh orang. Orang lain tuh nggak salah sebetulnya karena mereka ingin berbuat baik. Tapi yang nerima ini yang hati-hati. Kalau terbiasa seperti itu, malah sense of giving-nya itu nggak ada lagi. Jadi karena yang ada itu sense of receiving, jadi menerima gitu kan. Sementara memberinya itu udah bisa hilang gitu, sense-nya itu bisa hilang. Wala tusajji ahadan 'ala dzulmi, dan jangan memotivasi orang lain untuk berbuat kezaliman, ya, berbuat zalim, berbuat dosa. Jadi kita itu mesti jadi sebab
bagi perbuatan baik orang lain. Ya. Menjadi sebab bagi hidayah orang lain. Kadang-kadang nggak terasa gitu ya. Tindakan-tindakan kita bisa menjadi sebab bagi orang lain berbuat hal-hal yang tidak baik. Wala tu'lim. Nah, ini agak aneh memang, tapi saya kira ini juga kultural ya. Kultural yang mungkin pada masa Al-Ghazali tersebut ini. Wala tu'lim ahlaka wa waladaka fadlan ala an ghairihim miqdara malika. Dan jangan kasih tahu keluargamu dan anakmu, ya. Bahkan tentu saja yang lain lebih ini lagi, lebih dilarang lagi. Miqdara malika, banyaknya hartamu. Jadi jumlah hartamu itu jangan dikasih tahu katanya. Itu gimana tuh Pak Sugi itu? Bisa kalau masa kita sekarang ini agak tertutup masalah itu. Atau memang masih seperti itu sekarang? Jadi kalau anak oke lah anak gitu ya, karena kan mungkin masih kecil atau apa gitu. Tapi kalau istri misalnya, gimana? Bisa? Ini nanti kita diskusi, ini menarik ini. Menarik. Ya. Miqdara malika. Jadi jumlah harta itu jangan dikasih tahu katanya kepada anak dan istri. Fa innahum in ra'auhu qalilan hunta alaihim. Karena mereka kalau melihat harta kita sedikit katanya, hunta alaihim, mereka akan menganggap rendah dirimu. Nah, ini saya kira lagi-lagi kultural ya. Kalau misalnya di tradisi di mana hubungan laki-laki perempuan itu jadi kayak semacam patron klien gitu ya. Jadi laki-lakinya sebagai orang yang paling hebat gitu di rumah itu. Jadi patron, jadi orang yang harus di ini. Jadi makanya ini penafsiran terhadap ar-rijalu qawwamuna gitu kan, 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin atas perempuan. Jadi itu. Nah, maka segala apa yang dipunyai, diperoleh oleh laki-laki itu bisa mengambil kontrol semua gitu loh. Bisa mengontrol semua apapun yang properti yang dia miliki gitu. Tapi di negara kita kan secara legal itu kadang-kadang susah gitu. Pak Sugi misalnya mau beli tanah itu harus ada saksi-saksi untuk bikin sertifikatnya kan. Nah, itu harus ditandatangani istri. Sertifikat biasanya gitu. Di notaris itu kan tanda tangan. Nah, sehingga nggak bisa dialih namakan kepada orang lain secara semena-mena. Misalnya Pak Sugi karena pengen jual gitu kan, itu nggak bisa jual tanpa persetujuan istri jadinya kan. Gitu. Nah, ini makanya saya bilang ini kayaknya ini kultural gitu ya. Tidak harus tidak di berbagai wilayah kultur yang lain itu mungkin nggak akan sampai seperti ini. Jadi hunta alaihim, mereka akan menganggapmu rendah gitu, memandang rendah. Wa in kana katsiran, dan jikalau banyak ya, jikalau banyak harta kita, mereka tahu lam tablugh qatturidahum, ya, mereka juga nggak akan puas gitu. Nggak akan puas. Nah, dari sini kan kelihatan ya bagaimana pola hubungan yang tercermin dari apa yang disampaikan Imam Ghazali ini. Pola hubungan antara dalam keluarga, antara laki-laki dan perempuan, antara suami, istri dan keluarga gitu ya. Itu kelihatan dari apa yang disampaikan beliau ini. Bahwa dulu ya bisa jadi memang sebagai rajanya gitu di rumah gitu kan. Tapi bukan hanya itu, bukan hanya raja yang artinya bisa mengontrol segala.
Tapi dia punya kewajiban untuk memenuhi semua kebutuhan keluarganya. Semua kebutuhan keluarganya. Jadi mungkin tidak istri anaknya tidak perlu tahu jumlah hartanya segimana banyaknya, tapi semua kebutuhan keluarga itu harus wajib dipenuhi tanggung jawabnya. Makanya dari situlah kemudian muncul kalau misalnya sedikit tidak bisa memenuhi kebutuhan itu, maka ya akan akan muncul, wah ternyata kamu nggak bisa jadi suami yang baik gitu ya, gitu. Seperti itu. Jadi kelihatan pola hubungan yang terbangun ya dari sini. Nah di kita kan di Indonesia kan beda itu kan, Indonesia beda. Jadi memang makanya ada istilah mengindonesiakan Islam itu loh Pak Sugi. Ya, kalangan ahli-ahli Islam Indonesia itu bagaimana sih? Nah ini yang diindonesiakan Islam itu bukan Islam ajaran, bukan Quran, sunnahnya itu bukan, tapi pernik-pernik kayak gini gitu loh. Pernik-pernik kayak gini itu yang diindonesiakan dalam kultur Indonesia selama dia tidak keliru, tidak salah, tidak bertentangan dengan ajaran prinsip ajaran pokok agama itu ya nggak masalah gitu loh. Nggak masalah. Islam Nusantara ya, Pak Ustadz? Ya, contoh lain Islam Nusantara itu misalnya. Islam Nusantara. Di kita itu kan Islam Nusantara itu banyak hal-hal tradisi yang sebetulnya itu tradisi Nusantara, tapi dia baik, tidak harus tidak bertentangan dengan pokok-pokok ajaran, itu nggak masalah. Misalnya Lebaran, mengucapkan selamat hari Lebaran, gitu, kemudian bersalam-salaman, lalu mengucapin doa minal aidin wal faizin, gitu kan. Ya dalam redaksi eksplisit sunnahnya kan nggak seperti itu. Saling mengunjungi, halal bihalal, itu kan Islam Nusantara tuh, halal bihalal itu. Cuman ketika diatribusikan bahwa itu adalah Islam Nusantara, maka kemudian orang ribut gitu. Padahal itu sudah berlaku selama ini gitu. Ya, ada berlaku selama ini. Misalnya ngumpul pada saat setelah orang meninggal sampai 3 hari, itu kan ya walaupun itu juga ada yang mengklaim bahwa itu juga dilaksanakan pada masa-masa lalu, tapi bagaimana prosesnya itu kan sangat kultural ya, sangat kultural. Selama itu tidak bertentangan, nggak masalah. Nah, termasuklah dengan pola hubungan rumah tangga. Rumah tangga itu gimana gitu kan. Coba aja kalau diterapkan misalnya seperti yang tertulis di dalam kitab-kitab fikih yang lama itu ya. Di fikih lama itu pola hubungan suami istri itu. Wah itu susah dilaksanakan itu. Jadi enggak. Dan di kita ya di Indonesia agak susah. Dan padahal itu cuma penafsiran gitu, penafsiran. Misalnya Islam Afghanistan sekarang Islam Taliban. Islam Taliban dengan Islam Saudi itu bisa jadi mirip gitu ya. Tapi dibanding dengan Islam Jordan misalnya, Islam Palestina itu beda. Apalagi Islam Indonesia gitu kan. Jadi banyak Islam, Pak. Iya, banyak Islam itu bukan Islamnya itu yang Quran sunnahnya itu yang banyak. Tapi interpretasi ke dalam perilaku sosial itu yang kemudian membuat varian-varian Islam itu menjadi banyak gitu. Menjadi banyak. Tapi Kiai Said bilang Islam Taliban itu sama dengan NU itu katanya, Maturidiyah, Asy'ariyah. Dari sisi teologis, iya. Nah, tapi kan fikih beda dengan teologi. Jadi mungkin beliau pengen mengakomodasi Taliban gitu ya. Bahwa tidak perlu dimusuhin, maka dicari common ground-nya gitu. Itu kan gitu bisa aja. Cari common ground-nya. Cuman pada fikihnya itu perempuan nggak boleh ngapa-ngapain. Tapi sekarang udah bagus ya, udah ini katanya kan udah. Jadi sebuah sekolah masih boleh di dinding tirai gitu. Menurut saya itu sudah bagus.
Udah kematian. Ya itu tadi. Nah itu kenapa bisa berubah seperti itu? Itu fikih. Kalau fikih itu kan berubah dia Pak Sudi. Pemahaman. Jadi ada dialektika antara si mujtahid ya, orang yang menetapkan hukum itu, dengan lingkungannya, dengan kondisi sosial dia, dan dengan nas. Kepentingan nas ini seperti apa gitu loh. Pentingan apa namanya, keinginan dari nas itu seperti apa yang diinginkan. Itu yang maqasid itu orang sering sebut gitu kan. Nah, kemudian didialektikakan dengan apa? Dengan kondisi sosial, kemudian juga personal si mujtahid juga berpengaruh, makanya bisa berubah. Kalau itu hitam putih, Taliban tentu nggak akan mau dia mengizinkan itu kan kalau itu hitam putih, tapi itu kan penafsiran. Ada sisi negosiasi di situ. Nah, karena itu tadi cara beragama kita, ya bagaimana kita cara beragama sebetulnya itu sangat dipengaruhi oleh penafsiran kita terhadap Al-Quran dan Sunnah itu. Makanya orang ketika ingin kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, tapi masih penafsirannya yang dipakai, itu membingungkan jadinya kan. Penafsiran yang mana yang kamu pakai? Ini itu. Kita bicara pada tataran penafsiran karena yang namanya kalam Tuhan itu pasti kebenarannya mutlak ya. Tapi untuk sampai kepada hal yang mutlak itu kita nggak bisa. Karena posisi kita itu adalah pada posisi relatif, nisbi, bukan mutlak. Jadi nggak akan sampai gitu mencapai kebenaran mutlak. Apa yang kita lakukan adalah berusaha menafsirkannya, memahaminya sedekat-dekat dengan kebenaran mutlak itu. Itu aja dengan petunjuk-petunjuk dari Nabi, dari sahabat. Itu yang sering dilakukan oleh para ulama gitu. Ya. Jadi emang asik itu kalau bicara fikih gitu kan. Cuman ya harus terbuka kita. Jadi lam tabluh qattu ridahum. Walaupun banyak yang mereka juga nggak akan ridha, nggak akan senang gitu. Karena sifat semua orang itu pengen lebih gitu. Apalagi kalau garizah kaum perempuan itu kan karena mereka bersosialisasi. Lagi-lagi ini budaya sosialisasi dengan mereka, persaingan dan sebagainya, saling nunjukin gelang di tangan itu seperti apa gitu kan. Nah, akhirnya ya ini tadi lam tablugh qattu ridahum. Gitu. Sebanyak apapun harta itu nggak akan puas. Nggak akan puas. Ya, punya duit 2 miliar di tabungan, nggak akan puas. Pengen lihat yang 3, dapat 3, pengen lihat lagi kepalanya 4 gitu kan. Pengen sampai numpuk-numpuk gitu. Nah, itu sifat, dan tidak hanya perempuan, menurut saya sih sifat-sifat laki-laki juga sama, kita manusia lah umumnya terhadap dunia itu. Wajfuhum min ghairi unfin. Nah, jaga jarak tapi tetap mengedepankan kasih sayang gitu. Artinya kita jaga jarak ini maksudnya jangan sampai berlebih-lebihan dalam mencintainya itu. Makanya harus dalam kerangka itu tadi. Yang kata Allah itu kan al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun indallahi wa khairun sawaba itu kan. Jadi, harta dan anak itu hiasan. Tapi apa yang selebihnya, apa yang yang di belakang itu lebih baik di sisi Allah. Itu yang akhirat ya, akhirat itu. Ada yang ayat lagi yang mengatakan harta dan anak-anak itu adalah fitnah. Ya. Dalam kerangka itu harus ditempatkan itu. Makanya kalimatnya wajfuhum itu min ghairi unfin. Jadi jaga jarak, tapi jaga jarak bukan berarti kita menghindar gitu, bukan. Maksudnya hati ya. Hati kita itu bahwa itu dimasukkan dalam kerangka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berat memang. Berat karena
cinta itu biasanya kepada hal-hal yang fisikal. Karena kan berawal dari panca indera. Karena cinta itu hampir nggak mungkin ada tiba-tiba muncul rasa cinta pada sesuatu yang tidak dilihat gitu, sesuatu yang tidak nampak gitu kan. Karena proses alamiah kita mencintai sesuatu itu karena sesuatu itu nampak. Nah, inilah yang susahnya ketika kita mencintai hal yang gaib, maha gaib, Allah Subhanahu wa taala misalnya. Gitu. Dan itu akhirnya pondasinya keyakinan, ya. Faith itu kan, keyakinan kepada Allah yang membuat kita mencintai Allah dan lebih daripada cinta kepada orang lain, bahkan diri sendiri. Itu. Walin lahum min ghairi dha'fin, dan bersikap lembutlah kepada mereka tapi tidak menunjukkan kelemahan kita. Gitu. Jadi tetap harus ramah, sayang, lembut. Gitu ya. Wala tuhazil amataka wala abdaka fayasquta waqaruka. Nah, ini lagi-lagi kan kultural ya, kultural. Dan jangan bermain-main, bersenda gurau, banyak bermain dengan budakmu. Amah itu amatun itu budak. Wala abdaka, budak laki-laki. Amatun itu budak perempuan, abdak itu budak laki-laki. Jangan main-main. Kenapa? Karena kehebatan wibawa kita, marwah kita akan turun katanya. Ya sekarang kan kita nggak bisa ini kan, karena nggak ada budak, nggak ada ini lagi. Kalau dulu kan ya itu. Pada zaman Ghazali itu masih ada budak loh. Dalam tulisan beliau kayak gini kan artinya masih ada gitu. Masih ada budak. Ini menarik kemarin analisis siapa itu ya? Lupa saya di diskusi apa tentang Imam Asyuti katanya nggak menikah. Tapi beliau memelihara budak perempuan gitu. Jadi saya nggak ngikutin lagi gimana keterusan diskusinya itu, tapi pada zaman dulu tuh budak itu masih sangat jadi tradisi kuat gitu. Dan hukumnya pun akan berbeda-beda gitu ya. Hukum antara bergaul dengan budak dan bergaul dengan orang merdeka kan beda. Sekarang alhamdulillah. Nah, semangat dalam ajaran Islam itu tidak ada eksplisit melarang perbudakan. Dalam Quran ya, dalam Quran tuh nggak ada secara eksplisit melarang perbudakan. Tapi semangat yang ingin dibangun oleh Al-Quran dan hadis dan sunnah Nabi itu adalah semangat untuk menghilangkan perbudakan di dunia ini. Ya. Karena itu berlawanan dengan tauhid ya, berlawanan dengan tauhid. Tapi melarang secara langsung pada saat Al-Quran awal-awal diturunkan itu juga tidak mungkin, karena itu menjadi struktur sosial yang sudah melekat, yang tidak bisa diubah-ubah secara drastis. Makanya sanksi-sanksi bagi perbuatan-perbuatan salah seseorang dalam agama itu kadang-kadang ada unsur memerdekakan budaknya itu. Misalnya puasa yang melanggar puasa gitu ya, berjima ketika puasa Ramadan misalnya. Itu kemudian ya salah satu pilihan hukumannya itu ada memerdekakan budak. Wa idza khasamta fatawaqqa wa tahaffaz min jahlika wa ajalatika. Dan kalau engkau terpaksa berdebat, bertengkar dengan kawanmu, dengan orang lain gitu, fatawaqqa wa tahaffaz min jahlika wa ajalatika. Maka hati-hati dengan ketidaktahuanmu
dan sikap buru-burumu. Jadi jangan sampai dua hal ini, kebodohan kita dan keterburu-buruan kita, itu membuat kita celaka gitu dalam berdebat atau bersengketa dengan orang lain. Hati-hati. Wa tufakkir fi hujjatika. Wa tafakkar fi hujjatika. Dan pikirkan dulu hujjahmu, alasanmu, argumenmu itu. Ya, ketika berdebat, berdiskusi misalnya. Maksudnya tetap tenang, tetap dengan pikiran yang jernih. Wala tuktiril isyarata biyadika. Dan jangan banyak menggunakan tangan untuk isyarat kita, nunjuk-nunjuk itu. Ya santai aja. Jangan ngegas kata orang sekarang gitu kan. Jangan ngegas gitu. Wala tuktsiril iltifata ila man waraika, dan jangan banyak menoleh ke belakang, ya, ke belakang. Jadi kalau kita misalnya di depan mewakili kelompok kita orang untuk berdebat gitu ya, jangan menoleh ke belakang seakan-akan kita minta bantu atau kita nggak yakin dengan apa argumen kita gitu ya. Wala tajsu ala rukbataika, dan jangan duduk di atas bertumpu kepada dua lututmu. Debat tuh duduk yang benar gitu kan. Jangan ya misalnya bersila gitu atau ada di kursi gitu kan. Ini adab-adab itu. Fa idza hada'a ghadabuka fatakallam. Nah, juga kalau sudah reda emosimu, baru ngomong. Jangan berdebat pakai emosi maksudnya. Lalu wa idza qarrabaka sultan, dan kalau penguasa itu mendekatimu, fakun minhu ala misli haddis sinan. Ya. Dan berhati-hati, waspada. Jadi terapkan kehati-hatian ketika berinteraksi dengan para penguasa. Ya. Karena Imam Ghazali sangat menganjurkan kita berhati-hati dalam berinteraksi dengan penguasa. Karena dari beliaulah yang kemudian muncul ide ulama su itu kan, ulama-ulama jahat itu. Nah, karena dan beliau selalu menginikan kenapa ada ulama jahat itu, karena ya terpengaruh oleh penguasa, kemudian juga oleh dunia. Wa iyyaka sadiqal afiyah, dan berhati-hati ya dengan orang yang disebut dengan sadiqul afiyah. Apa sadiqul afiyah ini? Nah, menarik. Sadiq itu teman, al-afiyah itu nyaman ya. Nyaman, sehat, cukup. Pokoknya semua kebaikan-kebaikan itu masuk dalam afiyah itu. Makanya kita dalam berdoa itu kan, Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah. Kan itu. Nah, jadi, dan itu dianjurkan. Kata Ibnu Abbas itu ya sering-sering berdoa dengan inni as'alukal afiyah itu. Karena afiyah itulah yang kita inginkan dalam hidup di dunia ini. Nyaman, sehat, tidak tidak kekurangan gitu ya, kawan banyak gitu. Pokoknya semua yang nikmat, yang rahmat, nikmat itu disebut dengan afiyah itu. Tapi kata Imam Ghazali, hati-hati berkawan dengan sadiqul afiyah ini. Orang yang hanya berteman pada saat kita lapang. Itu. Hati-hati. Ya kita kenalilah. Ya, mungkin tidak juga dijauhi, tapi ya berhati-hati. Kan sering itu, wah dia mah kalau lagi enaknya aja muncul, kalau nggak enak itu kalau kita sudah jatuh gitu kan. Itu orang tak. Ya seperti, dan ini kadang-kadang bagi yang pernah menjabat gitu ya, yang pernah menjabat, dia gampang sekali memang menuduh orang lain itu sadiqul afiyah itu kan. Karena di samping mungkin ada benarnya, tapi juga bisa jadi post power syndrome ya Pak Sugi.
Jadi sindrom orang setelah punya kuasa itu selesai gitu kan. Setelah nggak menjadi dekan lagi misalnya, dia merasa wah orang nggak nyapa saya lagi gitu. Padahal dari dulu orangnya kayak gitu aja gitu kan. Cuman karena sudah nggak jadi pejabat lagi, ngerasa wah ini. Nah ini menata hati itu juga penting ya, menata hati. Setelah nggak jadi orang yang dimuliakan secara dunia gitu ya. Gimana? Jangan menganggap orang sadiqul afiyah semua. Oh, ini kalau lagi saya menjabat dia bagus, sekarang nggak lagi gitu ya. Tapi ada orang yang seperti itu memang, yang sadiqul afiyah ini yang hati-hati kata Imam Ghazali. Fa innahu a'dal a'da'i, karena itu musuh yang paling hebat di antara musuh-musuh yang ada gitu. Paling bahaya. Ya. Wala taj'al malaka akrama min 'irdika, dan jangan menjadikan hartamu lebih mulia daripada marwahmu, ya, daripada kehormatanmu. Ya, jangan seperti itu. Harta itu di bawah kemuliaan kita, di bawah harga diri, di bawah marwah gitu kan. Ya kalau ini dipakai ya mungkin nggak ada orang korupsi ya Pak Sugi ya. Kalau di ini. Tapi ya itulah kadang-kadang namanya godaan setan, orang khilaf itu banyak kan. Mungkin itu yang bisa kita baca pada malam ini. Ya, nanti minggu terakhir minggu depan insyaallah. Ini fahadal qadru ya fata yakfika bi bidayatil hidayah. Ini Imam Ghazali sudah menutup kitabnya. Fajarrib biha nafsaka fa innaha salah satu aqsam. Maka upayakan dirimu untuk bisa mengamalkannya, ya. Karena dia ada 3 macam, qismun fi ada'it ta'at, wa qismun fi tarkil ma'asi, wa qismun fi mukhalatatil khalqi. Ini kesimpulannya. Ini bagus sekali karena Imam Ghazali memang terkenal sebagai akademisi ya. Maka beliau menutupnya dengan kesimpulan, ya. Jarang-jarang ada kitab-kitab kuning yang lama itu tutup dengan kesimpulan, paling ditutup dengan alhamdulillahirabbil alamin gitu aja. Atau kata-kata doa biasanya gitu ya. Tapi kalau ini kan kesimpulan nih. Jadi kitab ini isinya ya 3 kata isi garis besarnya itu. Bagian dari ada ta'at dalam menunaikan kewajiban, ketaatan, dan satu bagian kedua meninggalkan maksiat, dan bagian terakhir itu adalah bagaimana bergaul dengan orang lain, dengan makhluk. Gitu. Nanti begini kita akan baca minggu depan, insyaallah sekalian nutup majelis kita, nutup kajian kita. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, keringanan hati dan langkah kita untuk mengikuti kajian berikutnya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan kita membaca ini memberikan rahmatnya kepada kita, memberikan perlindungan kepada kita semua, menutup aib-aib kita dari orang lain di dunia dan di akhirat. Kemudian memberikan afiah pada kita semua sehingga kita bisa senantiasa melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang. Mungkin itu, silakan kalau ada hal-hal yang ingin didiskusikan.